Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan menyampaikan peringatan penting nih dari peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Presiden, di mana ini bisa menjadi kabar baik untuk peningkatan disiplin ASN ya. Di satu sisi ini menjadi kabar buruk ketika ada PNS yang tidak disiplin ya. Kenapa seperti itu? Kita to the point saja ke pembahasan peraturan pemerintahnya Bapak Ibu. Pak Jokowi menandatangani sebuah peraturan baru, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 Bapak Ibu, itu tentang disiplin pegawai negeri sipil nih. Jadi peraturan ini baru terkait pengaturan disiplin nih untuk pegawai negeri sipil. Ini ditandatangani tanggal 31 Agustus 2021 oleh Pak Jokowi, jadi baru-baru Bapak Ibu. Nah, aturan ini kita akan buka, lalu kita akan sampaikan poin-poin yang menjadi pembahasan di berbagai media, banyak kalangan seperti itu. Kita to the point buka aturannya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Nah, di pasal 11 kita to the point ke pasal yang ramai diperbincangkan saat akhir-akhir ini. Itu adalah pasal 11 Bapak Ibu. Kita to the point ke sana. Iya. Ini di pasal 11 ini mengatur tentang hukuman disiplin berat ya. Di pasal 11 ayat 2. Nah, di sini ayat 2 bagian D, masa kerja ini ya, di bagian 3, di ayat 3 ya, ini dijelaskan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu status PNS kemudian tidak masuk kerja tanpa alasan yang resmi dalam kurun waktu 28 hari atau lebih dalam setahun, maka konsekuensinya adalah Bapak Ibu bisa diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu diberhentikan statusnya, artinya dicopot jabatannya dari PNS. Nah, ini perlu dipahami nih, karena aturan ini sudah diteken, artinya akan dijalankan oleh berbagai daerah, wajib dijalankan oleh seluruh daerah di Indonesia. Ketika 28 hari Bapak Ibu melewati 28 hari tanpa alasan yang sah, bisa dipecat dari PNS. Kemudian yang pasal ayat 4 menjelaskan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja Bapak Ibu. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Jadi ketika Bapak Ibu dalam kurun waktu 10 hari kerja berturut-turut ya, terus-menerus tanpa alasan yang resmi, maka konsekuensi juga bisa menyebabkan Anda diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Nah, ini adalah peraturan yang diatur dalam pasal 11 peraturan ini Bapak Ibu. Kalau kita baca dari awal ya, di bagian D ini dijelaskan masuk kerja dan menaat. Kita baca dari pasal 11 ya, supaya lebih tercover semua. Ini pasal 11 ini mengatur tentang hukuman disiplin berat ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban ya setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Kemudian bagian B, menjaga persatuan dan kesatuan. C, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku dan seterusnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seterusnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Oke, dan seterusnya. Nah, di pasal ayat 2 ini mengatur tentang hukuman disiplin Bapak Ibu. Hukuman disiplin berat ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan
A. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Kemudian melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 berupa 1, ya ini catatan penting juga Bapak Ibu, bisa terjadi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara akumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam 1 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu 24 hari atau 21 sampai 24 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Nah, kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai 27 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang tadi ini Bapak Ibu yang kita bahas, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Nah, Bapak Ibu, ini adalah peraturan-peraturan yang Bapak Ibu harus garis bawahi dan ingat betul karena bisa menyebabkan Bapak Ibu kehilangan statusnya sebagai PNS ketika dilanggar seperti itu. Ini penting kami sampaikan supaya Bapak Ibu mengetahui aturan ini, dan meskipun sebenarnya secara integritas kerja tanpa adanya aturan ini pun ya sebagai PNS kita tetap menjalankan profesi kita dengan 100% maksimal. Nah, aturan ini adalah penguatan, bisa menjadi sanksi bagi PNS yang melanggar terkait disiplin kerja. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru PNS yang lain supaya dipahami dan jangan sampai terjadi dan kaget ketika tiba-tiba terjadi pemberhentian karena adanya aturan ini dan karena adanya pelanggaran tentunya. Semoga informasinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.